Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ikuti aku untuk diselidiki, dan jika aku mengetahui bahwa kau sering menumpang di sini, aku akan membatalkan statusmu sebagai siswa dan mengambil sertifikat kelulusanmu. Hah? Wo Yuhao tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ini serius hanya untuk makan. Selanjutnya, aku masih seorang siswa dari halaman dalam. Pria parubaya itu tertawa. Akademi terlalu lunak. Itulah alasan mengapa penjahat sepertimu telah berkembang dan berhasil. Makanan di halaman dalam sangat berharga. Bagaimana itu bisa diberikan kepada orang sepertimu yang merobek orang begitu saja? Lihat saja berapa banyak yang telah kau makan. Apakah kau tahu berapa nilai makanan ini? Pria parubaya ini telah menghentikan Huo Yuhao dan suaranya tidak lembut sama sekali. Wu Feng, si Wanyu, Ning Tian, Dewa Bin, dan Zulu semua mendengarkannya. Ekspresi mereka semua sedikit aneh pada saat ini, namun bahkan Wu Feng yang tidak pernah ramah terhadap Huo Yuhao tidak memiliki ekspresi sadis di wajahnya. Guru ini sedikit berlebihan, bahkan jika seorang siswa yang telah lulus dari halaman dalam kembali untuk makan, bagaimana itu bisa menyebabkan sertifikat kelulusannya dicabut? Sejak kapan Akademi Shrek menjadi begitu tirani? Wo Yuhao menghela nafas. Dia mungkin akan bereaksi dengan marah jika dia tidak berada di Akademi Shrek. Namun dia lalu memperlakukan Akademi Shrek sebagai rumahnya. Dia menghormati setiap guru, dan karenanya dia menekan amarah di hatinya ketika dia menurunkan suaranya dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Aku akan membayar makanan yang baru saja aku makan. Aku benar-benar tidak mampu menunda ini." Dia sudah berjanji kepada kakak perempuan tertua dan mungkin akan mengalami masalah besar jika dia tidak terburu-buru dalam waktu. Bagaimana jika kakak perempuan tertua tidak membiarkannya lulus? Membayar? Kau sekarang berpikir untuk membayar? Pria parubaya itu langsung merasa seperti telah memegang ekor Huo Yuhao. Di mana kau sebelumnya? Lebih jauh lagi, bagaimana aku tahu kalau ini adalah pertama kalinya kau bebas dari akademi? Ikuti aku kembali untuk diselidiki. Kami akan meninjau kembali ini setelah investigasi selesai. Dia berbalik untuk keluar saat berbicara. "Tunggu guru." Ning Tian berjalan dan memblokir jalan guru setengah baya ini. "Kenapa aku belum melihatmu sebelumnya?" "Guru, aku dapat memastikan bahwa dia adalah bagian dari halaman dalam." Pria parubaya itu tertunggu sejenak. "Aku seorang guru baru yang menangani disiplin. Kau tidak mengenalku, tetapi aku mengenalmu. Namamu adalah Ning Tian dan kau berasal dari Sekte Pagoda Cahaya Kibau. Kau bisa menjaminnya? Apakah kau yakin jika kau melindungi dia, maka kau juga akan dihukum?" Ning Tian mengerutkan kening dan berkata, "Guru, dia sering tidak ada karena dia biasanya di luar menjalankan misi. Itulah alasan mengapa Anda belum pernah melihatnya. Meskipun Anda bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin, Anda tidak bisa begitu tidak masuk akal. Anda bahkan belum tahu namanya, jadi bagaimana Anda tahu dia bukan bagian dari halaman dalam? Jika ada seseorang yang paling layak makan di kantin ini sekarang, itu bukan aku dan bukan orang lain di sini, bahkan bukan Anda, tapi adalah dia." Pria parubaya itu sudah yakin ketika Ning Tian berdiri di depan untuk menjamin Huo Yuhao, tapi dia meletus dengan marah ketika mendengar kata-katanya. Apakah itu berarti seorang siswa memiliki status yang lebih tinggi daripada aku, seorang guru? Apakah kau tahu aku bisa menghukummu karena memperlakukan seorang guru atas apa yang kau katakan sesuai dengan peraturan disiplin akademi? Omong kosong. Huo Yuhao dan Ning Tian sama-sama menahan diri karena mereka khawatir tentang akademi. Tapi ada seseorang di sini yang tidak memiliki temperamen yang baik. Wu Feng tidak akan mengatakan apa-apa jika pria parubaya ini menargetkan Huo Yuhao. Tapi dia tidak akan bisa menahannya jika dia menargetkan Ning Tian. Emosinya yang berapi-api segera meledak saat dia tiba di samping Ning Tian. Dalam sekejap, "Kau mencurigai identitas kami sebagai siswa di halaman dalam, tapi kami mulai mencurigai identitasmu sebagai guru. Kami belum pernah melihatmu sebelumnya, jadi apa yang harus kau buktikan bahwa kau adalah seorang guru disiplin? Sejak kapan Akademi Shrek mengatakan bahwa mantan siswa tidak bisa makan di akademi? Kapan kita punya aturan-aturan ini? Kau
memperlakukan diri sendiri dan kami semua jika kau bisa. Pria itu marah ketika Wu Feng berbicara kembali kepadanya. Baiklah, kalau begitu, aku akan membawakan semua. Aku ingin melihat apa yang akan kalian semua katakan di depan peraturan akademi. Guru, kita harus masuk akal dan itu diperlukan bahkan untuk seorang guru. Aku pikir Anda mungkin disewa dari luar dan Anda pasti kesulitan melewati tes akademi. Jangan merusak dirimu sendiri. Si Wanyu berkata dengan suram saat dia berdiri. Dia bukan satu-satunya Dewa Bidan Zulu. Berjalan perlahan dan mereka mengelilingi pria parubaya ini dari sisi lain. Murid-murid lain dari halaman dalam semua berdiri dan mengelilinginya. Setiap orang memiliki tampilan hitam di wajah mereka. Tentu saja siswa tidak boleh menyinggung guru, namun ini adalah halaman dalam akademis Rek dan siswa dari halaman dalam memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan siswa dari halaman luar di akademis Rek. Bahkan siswa halaman dalam dapat menjadi guru jika mereka mau pergi ke halaman luar. Kata-kata pria parubaya itu telah menimbulkan kemarahan publik. Hentikan ini semua. Ini hanya kesalahpahaman. Wo Yuhao buru-buru menyela. Dia melirik Ning Tian dan tatapan syukur muncul di matanya. Ning Tian adalah yang pertama melangkah maju. Ning Tian tersenyum tipis dan berkata, kami tidak pernah berpikir untuk menyinggungnya dan berbicara kembali dengan guru kami. Tetapi, bukankah seharusnya guru menghormati siswa juga? Yuhao, kamu harus pergi. Karena kamu sibuk, kami akan menangani ini. Wu Feng, bisakah kamu mencari Dekan Chai? Aku baru saja melihatnya. Dia masih berada di halaman dalam. Tolong minta dia untuk datang dan menangani ini. Jika kita benar-benar salah, maka kita akan mengakui kesalahan kita dan membiarkan akademi menghukum kita sesuka mereka. Kalau tidak, kita harus meminta penjelasan kepada akademi. Wo Yuhao mengangguk ke arah Ning Tian dan berkata, baiklah, maaf untuk masalah ini. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menangani masalah ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama dan bergegas keluar. Kau mungkin tidak bisa pergi. Pria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lengan Wo Yuhao. Aura tubuhnya menyala pada saat yang sama dan cincin roh dengan cepat bangkit dari bawah kakinya. Mereka tiba-tiba memancarkan kekuatan jiwa dan segera mendorong semua orang di sekitarnya beberapa langkah mundur. Wo Yuhao tidak berharap guru ini akan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Lapak tangan guru berisi kekuatan jiwa yang tangguh dan 8 cincin roh telah bangkit dari bawah kakinya. Mampu menjadi guru di halaman dalam akademis Rek, berarti dia cukup kuat, namun 8 cincin roh tidak dalam kombinasi optimal. Dia memiliki 2 cincin roh kuning, 3 ungu dan 3 hitam. Meskipun itu dianggap baik, itu tidak dianggap layak di halaman dalam akademis Rek. Cahaya dingin berkedip di mata Wo Yuhao. Dia telah menahan diri, tetapi pria ini tidak tahu kapan harus berhenti. Bahkan orang-orang terbaik memiliki ambang batas. Wo Yuhao mengangkat tangan kirinya dan telapak tangannya segera menjadi berwarna hijau giok. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tapi dia menekankan tangannya ke telapak tangan pria parubaya itu begitu saja. Pria parubaya ini berpikir, dengan kultivasi 8 cincin rohnya, dia dapat mengintimidasi siswa-siswa dari halaman dalam ini. Seperti yang si Huanyu tebak, dia adalah anggota staf eksternal yang baru saja tiba. Seseorang sering merasa senang menjadi seorang guru di akademis Rek. Dan itulah alasan mengapa ia secara alami merasa sedikit sombong. Ketika dia meraih tangan Wo Yuhao, dia merasa ketakutan dan kejutan bahwa tangan Wo Yuhao telah menjadi tangguh seperti baja. Dia tidak bisa menggerakkan. Wo Yuhao tidak peduli seberapa banyak kekuatan jiwa yang dia gunakan. Guru tidak bisa menyerang siswa di akademi. Shrek adalah akademi, bukan penjara, kata Wo Yuhao dengan suara rendah. Pria parubaya itu merasa gelombang hawa dingin datang dari telapak tangan Wo Yuhao dan tubuhnya menggigil kedinginan. Pada saat berikutnya dia bisa melihat bahwa mata Wo Yuhao menjadi sangat dalam dan mendalam, dan dia merasa seolah-olah seluruh jiwanya tersedot ke dalamnya. Wo Yuhao melemparkan tangan gurunya. Wo Yuhao tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah ke depan dan menanamkan kakinya di depan guru itu. Ketika aura hebat dari monster roh meletus dari tubuhnya, Wo Yuhao mengendalikan aura ini dan hanya siswa dalam radius kecil di sekitarnya yang bisa merasakannya. Itu termasuk Wu Feng, Dewa Bin, dan yang lainnya yang dengan cepat tersandung ke belakang dengan wajah ketakutan. Pria parubaya tersandung ke belakang saat aura ini mengintimidasi dirinya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah begitu saja. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia tidak pernah berharap pemuda ini yang berusia sekitar 20 tahun untuk memancarkan aura menakutkan seperti ini. Itu seperti sesuatu yang berasal dari monster roh
dalam bentuk manusia. Wo Yuhao berbalik ke arah Ning Tian yang juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia mengangguk ke arahnya dan berkata, "Pergilah sesuai dengan apa yang kamu katakan dan undang Dekan Chai untuk berurusan dengannya. Terima kasih untuk hari ini. Semuanya aku akan pergi sekarang." Wo Yuhao meninggalkan kantin dengan satu langkah dan menghilang dari pandangan semua orang. Ning Tian dan Wu Feng bertukar pandang. Mata Ning Tian penuh ketakutan, sementara mata Wu Feng penuh dengan kesal. Sudut mulut Wu Feng bergerak-gerak ketika dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya berbicara tentang melampaui Wo Yuhao dan dia segera memberinya kekuatan. Bahkan jika guru ini tidak dianggap sebagai master roh yang kuat, dia adalah dulu jiwa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi anggota staf eksternal yang bekerja untuk Akademi Shrek? Tetapi bahkan seorang guru seperti ini tampaknya tidak bisa menolak Wo Yuhao sama sekali. Meskipun itu ada hubungannya dengan kecerobohannya, tekanan yang datang dari Wo Yuhao bahkan lebih menakutkan daripada Feng Hao Doulo. Selanjutnya Wo Yuhao melepaskan genggaman guru dengan begitu mudah. Apakah itu berarti kultivasinya adalah... Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Mereka yang akrab dengannya termasuk si Huanyu, Dai Huabin dan Zulu. Semuanya terdiam. Si Huanyu memaksakan tawa dan berkata, "Kita akan selalu sedih jika terus membandingkan diri dengannya. Sepertinya kita tidak akan pernah bisa mengejarnya dalam kehidupan ini." Wu Feng berbalik dan pergi. "Aku akan mencari Dekan Chai." Melihat bahwa Wo Yuhao telah pergi ke kencan takdir Dewa Laut, murid-murid lain yang masih lajang, terutama para gadis, berbondong-bondong keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka yang sudah memiliki pasangan tetap di sini dan mengepung guru yang sebelumnya sombong dan malang itu. Wo Yuhao juga bingung ketika meninggalkan kantin karena dia lupa di mana dia seharusnya berkumpul untuk kencan Dewa Laut. Wo Yuhao segera mempercepat setelah dia memikirkan itu dan berlari menuju tempat di mana dia terakhir kali berpartisipasi dalam acara itu, di mana dia telah melangkah ke danau. Wo Yuhao sedikit sedih. Pakaian putihku mungkin agak terlalu mencolok ketika aku pergi ke danau Dewa Laut nanti. Tapi dia tidak peduli lagi. Dia akan mengambil resiko terlambat jika dia berganti pakaian dan itu akan menimbulkan masalah besar. "Yuhao, kakak perempuan tertua khawatir mencarimu. Takut kamu tidak akan muncul. Tidak apa-apa selama kamu ada di sini." Dua siluet dengan cepat bergegas ke arahnya dan Wo Yuhao segera merasa lega ketika melihat mereka. Mereka adalah kenalan lama. "Guru Wang, kakak perempuan Han, salam." Guru Wang Yan tampak jauh lebih ceria dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu akhirnya kembali, Yuhao." Li Xuan khawatir dan dia bahkan mengirim seseorang untuk mencarimu di Sekte Tang. "Tidak masalah selama kamu ada di sini. Ayo cepat, kamu tidak bisa terlambat." Han Ruo tersenyum dan berkata, "Itu benar, kami tidak akan memaafkanmu jika kamu berani terlambat. Kakak perempuan tertua dan aku akan menjadi tuan rumah." Wo Yuhao menjawab, "Kakak tertua telah memerintahkanku. Jadi bagaimana mungkin aku berani terlambat? Aku pergi untuk mengambil sesuatu untuk dimakan di kantin dan ketika aku selesai makan, aku menyadari bahwa aku lupa di mana kita seharusnya berkumpul. Sangat menyenangkan bertemu dengan kalian. Tetapi tidak masalah apakah aku ada di sana atau tidak. Jika bukan karena aturan akademi, aku tidak akan berada di sini untuk berbagi kesenangan. Lagi pula aku di sini hanya untuk mengikuti acara. Hanya mengikuti acara." Mata indahan Ruo bergetar sedikit ketika dia tertawa dan berkata, "Kamu masih harus berada di sana bahkan jika kamu hanya di sana untuk mengikuti acara. Ayo pergilah." Mereka berjalan menuju danau Dewa Laut bersama. Langit belum berubah sepenuhnya gelap. Siswa laki-laki dari halaman dalam belum sepenuhnya berkumpul, sementara siswa perempuan secara khusus dibimbing di tempat lain. Wo Yuhao telah melalui kencan Dewa Laut sebelumnya. Dia menatap permukaan danau yang bersinar dengan cahaya senja dan jatuh sedikit linglung. Dia bisa melihat dengan jelas bagaimana Dong Er muncul di depannya saat itu dengan penampilan aslinya, bagaimana dia memanggilnya idiot dan bagaimana dia tampak seperti sedang lancang dan menyalahkannya sambil membawa sedikit rasa malu dan kebahagiaan. Wo Yuhao tidak akan pernah melupakannya. Betapa hebatnya jika aku bisa kembali ke momen itu. Wo Yuhao mengepalkan tinjunya secara tidak sadar dan perasaan serta kerinduannya akan Dong Er tiba-tiba terangkat ke tingkat tertinggi pada saat ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.